Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk senantiasa berusaha menghadirkan kebaikan bagi banyak orang. Akan tetapi dalam hidup ini kita seringkali tak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala. Kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, bagaimana kami mau menyebut namamu seandainya Yesus Mesias tidak berbicara tentang Dikau. Kami mohon semoga Ia berkenan mendahului dan membimbing kami menuju Engkau, sumber kehidupan semua orang. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah panjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Ketika kembali sesudah memukul kalah orang-orang Amalek, Daud tinggal 2 hari di Ziklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apa yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak rakyat yang gugur dan mati, malah Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Maka Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang menyertai dia berbuat demikian. Mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kebanggaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat daripada singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dan kain kirmisi.
yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Sungguh, sudah gugurlah para pahlawan di tengah pertempuran. Jonathan mati terbunuh di bukit-bukitmu, sehingga hatiku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnahlah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, dengarlah kami. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim, Benyamin, dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Mereka kau beri makan ratapan dan kau beri minum air mata berlimpah. Engkau menjadikan kami pangkal sengketa para tetangga dan para musuh mengolok-olok kami. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Haleluya, 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 haleluya. Bukalah hati kami ya Allah, agar dapat memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mana yang akan kita dahulukan? Kepentingan pribadi atau kepentingan umum? Kepentinganku atau kepentingan bersama? Mana yang hendaknya kita dahulukan? Yang hendaknya kita dahulukan adalah kepentingan bersama atau kepentingan umum. Dan itu yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh waktu kita sekolah, diajarkan bahwa kepentingan umum itulah, kepentingan bersama itulah yang harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi atau kepentingan diriku sendiri. Tetapi kenyataan yang terjadi dalam hidup kita justru sebaliknya. Yang kita utamakan adalah kepentinganku, kesenanganku, harapanku, keinginanku dibandingkan keinginan bersama, kebaikan bersama, dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi hari ini dalam bacaan Injil kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Ia membawa kebaikan bagi semua orang, bahkan Ia tak memperdulikan dirinya
sendiri. Dan itu tampak dengan jelas dalam bacaan Injil hari ini. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Ketika mereka melayani semua orang yang datang dengan berbagai persoalan dalam hidup mereka, dengan berbagai hal, permasalahan yang mereka hadapi, entah itu sakit, entah itu butuh penjelasan dari Tuhan, entah itu bertanya dan sebagainya, Tuhan melayani semuanya dengan baik. Bahkan digambarkan tidak ada waktu sedikit pun bagi Tuhan dan murid-muridnya untuk sarapan, untuk makan saja tidak ada waktu. Inilah yang harusnya kita sebagai murid-muridnya juga lakukan. Tetapi kenyataan yang terjadi dalam hidup kita, yang kita utamakan adalah kepentinganku, kesenanganku, kehendakku, harapanku. Bukan kehendak bersama, bukan harapan bersama, bukan kebaikan bersama. Oleh karena itu mari kita melihat kembali ke dalam diri kita. Sebagai murid Tuhan, apa yang hendaknya kita lakukan? Mau terus mengikuti kehendak kita sendiri? Mau terus mengutamakan kepentingan kita sendiri? Mau terus mengutamakan kebaikan kita sendiri? Mau terus mengutamakan kesenangan kita sendiri? Atau kita mau mengikuti Tuhan? Mau membawa kebaikan bagi banyak orang? Mau menyenangkan banyak orang? Mau membawa harapan bagi banyak orang? Mau menghadirkan keselamatan bagi banyak orang? Dan inilah yang harusnya kita tanyakan ke dalam diri kita. Kalau diri kita masih mau mementingkan keinginan pribadi, kesenangan, kehendakku pribadi dibandingkan kebaikan dan kehendak bersama, artinya kita masih belum pantas menyebut diri sebagai murid-murid Tuhan. Karena Tuhan menghadirkan kebaikan bagi banyak orang, bahkan Dia tidak mempedulikan dirinya sendiri. Dan puncaknya adalah kematiannya di kayu salib. Pengorbanannya yang begitu luar biasa di kayu salib, bukti bahwa Dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia sudah tahu bahwa Ia harus mengalami penderitaan, tetapi Ia tetap menjalani itu demi siapa? Demi kebaikan kita, demi keselamatan kita. Dan itulah tugas dan tanggung jawab yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Dengan segala kelemahan, dengan segala kerapuan diri kita. Kita hendak berjuang terus bersama dengan Tuhan untuk menghadirkan kebaikan, keselamatan, memberi harapan bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Tetapi seringkali justru kita mau melakukan ini, melakukan itu kalau keinginanku yang terjadi, kalau kehendakku yang terjadi, kalau harapanku yang diutamakan, kalau keinginan-keinginan kelompokku yang diutamakan. Maka suster, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dan meneladan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan bukan menghadirkan kebaikan hanya untuk dirinya sendiri. Tuhan bukan menghadirkan kebaikan hanya untuk satu orang.
Tuhan bukan hanya menghadirkan kebaikan untuk satu kelompok, tetapi Tuhan menghadirkan kebaikan bagi semua yang mau menyambut keselamatan dan kebaikan itu dengan tangan terbuka. Maka mari kita juga sebagai murid-muridnya melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan, melalui kata, melalui perbuatan kita, melalui karya pelayanan kita, dengan menyingkirkan segala kepentingan-kepentingan pribadi kita, dengan menyingkirkan segala kesenangan-kesenangan kita, dengan menyingkirkan segala kehendak-kehendak kita, dan mengutamakan kebaikan banyak orang yang ada di sekitar kita. Sehingga pada akhirnya apa yang kita lakukan melalui perkataan perbuatan dalam hidup kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam komunitas hidup kita, baik dalam lingkungan masyarakat kita, akan membawa banyak orang untuk sampai merasakan kasih dari Allah sendiri, dan pada akhirnya dalam hidup mereka, mereka memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dimuliakan dalam hidup ini, karena kita sebagai muridnya melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan, menghadirkan kebaikan, keselamatan, bukan untukku, tetapi untuk banyak orang. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.